Personality Plus. Bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. By Florence Littauer. Bagian kedua. Potensi kepribadian. Bab keempat. Mari terorganisasi dengan melankolis yang sempurna. Oh, betapa dunia memerlukan orang melankolis yang sempurna. Kedalaman untuk melihat ke hati dan jiwa kehidupan. Sifat artistik untuk menghargai keindahan dunia. Bakat untuk menciptakan karya besar ketika tidak ada apapun sebelumnya. Kemampuan untuk menganalisa dan sampai ke pemecahan yang semestinya. Mata untuk melihat perincian, sementara lain-lainnya melakukan pekerjaan yang rendah mutunya. Tujuan untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Janji, kalau ini layak dikerjakan secara benar. Keinginan untuk melakukan segala hal secara baik dan tertib. Sebelum saya memahami watak itu, saya tidak menghargai orang yang tidak seperti saya. Saya menginginkan cara pendekatan kesenangan dan permainan terhadap kehidupan, dan saya terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak menyadari kekurangan saya atau keperluan saya akan bantuan. Setelah saya menjadi orang yang bisa menganalisis diri sendiri, saya mulai melihat bahwa sementara saya adalah orang garis depan yang baik, saya tidak begitu pintar dalam mengambil tindak lanjut sampai tuntas. Saya mulai menghargai kedalaman Fred, sifatnya yang sensitif, kebiasaannya yang serba terorganisasi, daftar yang disusunnya. Saya mulai melihat perlunya teman yang bisa membantu seperti Fred dan teman-teman melankolis sempurna yang bisa melihat di bawah permukaan kehidupan. Bahkan ketika masih bayi, orang melankolis yang sempurna tampaknya sudah berpikir secara mendalam. Dia pendiam, tidak menuntut, dan suka menyendiri. Dia mengikuti jadwal tepat sejak permulaan dan akan menanggapi secara paling baik orang tua yang sangat terorganisasi. Kebisingan dan kekacauan akan mengganggunya, dan dia tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan keadaan diseret-seret kemana-mana ke tempat-tempat yang berbeda dan rutinitasnya dikacaukan. Ketika kami mengadopsi anak kami Fred, kami tidak tahu apa-apa tentang watak dan tidak mengenali sifatnya sebagai orang melankolis yang sempurna. Petugas adopsi mengatakan kepada kami bahwa dia bayi yang serius, bahwa dia tampaknya tidak pernah tersenyum, dan pada umur 3 bulan dia sudah menganalisis siapa saja yang lewat. Ciri khas ini konsisten dalam kehidupannya. Sebagai remaja, dia serius dan dapat diandalkan, dan dia sering merasa terganggu oleh sikap Marita yang periang. Fred tidak menganggap kehidupan sangat lucu dan merasa tidak mungkin bisa tersenyum di pagi hari. Dia masih bersifat introspektif dan analitis, dan hidup dalam keluarga ekstrovert yang kuat tidak mengubah pola wataknya. Sebagai orang dewasa, orang melankolis yang sempurna adalah pemikir. Mereka adalah orang-orang yang serius terhadap tujuan, mengabdi ketertiban dan keteraturan, serta sangat menghargai keindahan dan kecerdasan. Mereka tidak menghambur pergi mencari kesenangan, tetapi menganalisis rencana yang paling baik bagi kehidupan mereka. Tanpa orang melankolis sempurna, kita tidak akan memiliki banyak puisi, seni rupa, kesusastraan, falsafah, atau simfoni. Kita bisa kehilangan budaya, peradaban, cita rasa, dan bakat yang begitu dalam terpendam di dalam sifat-sifat kita. Kita akan memiliki lebih sedikit insinyur, pencipta, ilmuwan. Pembukuan kita mungkin hilang dan kolom-kolom kita tidak seimbang. Orang melankolis sempurna adalah jiwa, pikiran, semangat, dan jantung kemanusiaan. Oh, betapa dunia memerlukan orang melankolis yang sempurna. Demikian Personality Plus bab keempat bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.